Tak sabar tunggu Anies Baswedan lengser dari jabatannya, Ferdinand Huta Heian. Duhai Oktober yang indah, cepatlah datang. Tahun 2022 adalah masa di mana penduduk Jakarta bisa menarik nafas lega. Pertama, karena Anies Baswedan sudah selesai masa jabatannya. Kita rame-rame mengucapkan Alhamdulillah. Pengisian jabatan termasuk juga jabatan Gubernur Jakarta akan diusulkan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan akan dipilih oleh Presiden Jokowi. Itu juga akan bersama dengan 6 gubernur lain yang akan habis masa jabatannya di tahun 2022. Ya sisa waktu yang ada ya 8 bulan ke depan kita pastikan RPJMD yang sudah disepakati dengan DPRD akan kita tuntaskan ya sesuai dengan visi misi program. Pegiat media sosial Ferdinand Huta Heian memberikan sindiran menohok kepada Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, yang akan lengser dari kursi jabatannya pada Oktober 2022 mendatang. Hal itu diungkapkan oleh Ferdinand Huta Heian lewat cuitan di akun media sosial Twitter miliknya, @ferdinandhuta4, yang dikutip Senin 15 Agustus. Dalam cuitannya, Ferdinand seolah tidak sabar untuk menunggu bulan Oktober 2022 karena seperti diketahui, masa jabatan Anies sebagai orang nomor 1 di DKI akan berakhir. Kata Ferdinand, duhai engkau Oktober 2022 yang indah, wahai engkau 16 Oktober 2022 nan ayu, cepatlah, bergegaslah datang, aku merindumu dan akan memelukmu serta memotong tumpeng nasi kuning. Hahaha. Lebih lanjut lagi, Ferdinand kembali memberikan sindiran kepada Anies yang menyebut dirinya akan merasa bahagia ketika Anies lengser dari kursi gubernur. Hingga saat ini belum ada tanggapan dari Anies terkait kicauan bernada sindiran yang menohok yang diunggah oleh Ferdinand Huta Heian itu. Namun, cuitan itu sempat menuai beragam reaksi dari para netizen yang memenuhi kolom komentar. Seperti netizen dengan nama @mbahgandalf meminta Ferdinand untuk mendoakan saja yang baik-baik bagi Anies untuk menyongsong hari-harinya. Karena apapun bentuk kinerjanya semua bisa menjadi pelajaran untuk warga DKI Jakarta khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Menurut si netizen, sepahit apapun kita dapat mengambil hikmahnya, biar waktu yang membeberkannya. @bangkujai juga merindukan hal yang sama dengan Ferdinand bahwa ia tak sabar dengan tanggal 16 Oktober. Ia tak sabar menunggu 16 Oktober ketika azan dimulai untuk menumpas buzzer RP. Netizen dengan nama akun @mapirewa mengajak Ferdinand menyambut bulan Oktober dengan penuh sukacita sebagai tanda derita Jakarta berakhir dari tangan sang gubernur ahli pinata kata dan pengumpul piagam penghargaan tapi kinerjanya nol besar. Harapan demi harapan memang selalu ditunggu untuk menyambut datangnya hari kebahagiaan bagi warga DKI Jakarta. Hari di mana ketika seluruh warga Indonesia juga merasakan datangnya hari tersebut. Lalu sudah banyak rangkaian kata manis yang diobral oleh Anies kepada jutaan rakyat Jakarta selama ini. Ada yang tahu berapa banyak uang rakyat yang sudah dipelorotin oleh Anies untuk hal-hal yang gak penting? Bukannya fokus untuk mensejahterakan rakyat, Anies malah beberapa kali menghapus biaya penanganan banjir ratusan miliar. Bahkan Anies tega memangkas program 8 rumah susun rancangan Ahok senilai 1,3 triliun. Bisa dibayangkan berapa ribu rakyat miskin tak bisa punya rumah di masa Anies. Uang rakyat Jakarta juga dipakai untuk menggaji timnya TGUPP yang gaji ketuanya melebihi gaji seorang menteri meskipun kita tidak akan pernah tahu apa prestasi TGUPP versi Anies selama ini. Kedua, karena saat itu tidak ada pilkada di Jakarta. Trauma pada pilkada paling brutal di 2016 bisa dihapuskan dalam ingatan kita. Ya memang luar biasa sekali Anies Baswedan ini dalam bermain kata-kata. Gubernur Anies Baswedan, Anda ini mengelola uang pajak dari keringat rakyat, tidak bisa kerja setengah-setengah, tidak bisa kerja kaleng-kaleng istilah kami. Anda harus bekerja dengan sungguh-sungguh untuk memeriksa secara rinci anggaran-anggaran. Di sepanjang kepemimpinan Anies, warga Jakarta harus terus menahan sabar. Semoga kelak warga Jakarta lebih bijak ya dalam memilih pemimpin. Karena kalau salah pilih, deritanya kayak begini 5 tahun lamanya. Seperti yang sekarang mereka alami. Maka dari itu seluruh masyarakat Jakarta bahkan Indonesia memang menunggu momen di mana Anies benar-benar melucuti atributnya sebagai gubernur DKI demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Karena kinerjanya yang kurang mumpuni sebagai gubernur tak pantas jika maju sebagai calon presiden. Legasi atau warisan yang akan ditinggalkan Anies hanyalah beberapa penghargaan, yaitu pun hasil juga dari gubernur sebelumnya.
Mungkin bagi sebagian warga DKI akan setuju jika seorang Anies akan meninggalkan kenangan dengan kelebihan bayarnya yang fenomenal, di mana uang rakyat banyak yang menguap entah kemana. Kita sebagai warga Indonesia cuma bisa menanti momen tersebut, menanti momen di mana Anies keluar dari balai kota dengan lambaian tangan dan disambut pendukung-pendukungnya yang militan itu. Semoga sukses ya Mas Anies setelah habis masa jabatannya. Lumayan kan, 2 tahun pensiun bisa keliling ke seluruh Indonesia sembari berkampanye, cari koleksi burung, dan mencari legasi demi nyapres. Bagaimana menurut Anda? Telak banget, tandingi program Gabener Seiman, gereja di Lebak Bulus sukses cegah banjir. Jago memainkan kata, tapi tidak bisa menata kota. Juara membangun narasi, tapi minus melakukan aksi. Inilah Gubernur DKI Jakarta yang sekarang. Langkah-langkah untuk pengendalian itu kita lakukan. Lalu kita percepat. Saya ingin mengatakan seorang pemimpin yang dilihat itu janjinya. Konsepnya adalah vertical drainage. Karena itu yang kita lakukan adalah memperbanyak sumur-sumur serapan. Dia ditepati atau tidak janjinya? Ada berapa janji? Ada berapa yang sudah ditepati? Baru kita lihat bagaimana dia memanage. Karena selama setahun ini kita tidak melihat ada pekerjaan atau kegiatan ekstrim dari Pemprov DKI Jakarta untuk mencegah terjadinya banjir. Yang dilakukan membangun drainase vertikal katanya. Hasilnya apa? Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat GPIB Jemaat Sumber Kasih, Lebak Bulus, Jakarta Selatan diklaim bebas dari banjir usai membangun penampungan air sementara di halaman belakang gereja. Hal itu dikatakan salah satu karyawan umum GPIB Jemaat Sumber Kasih Lebak Bulus, Budi Nugroho, saat dihubungi Antara di Jakarta Rabu 20 Juli 2022. Budi mengatakan penampungan air sementara atau bak kontrol ini akan menampung air saat hujan, kemudian nantinya dipompa keluar agar air tidak meluap. Wilayah Jakarta sempat dilanda hujan pada Jumat Sabtu 15-16 Juli lalu, menimbulkan banjir pada beberapa lokasi termasuk di GPIB Jemaat Sumber Kasih Lebak Bulus. Saat itu, Budi menuturkan pihaknya hanya memakai 1 pompa besar dibantu 2 pompa kecil untuk mengatasi banjir. Penampungan air sementara ini sudah dipasang sejak 2007 yang saat ini ukurannya menjadi lebih besar yaitu 10 kali 2 meter dengan kedalaman 2 meter. Tak hanya penampungan air, alat untuk mengatasi banjir lainnya di gereja ini ada mesin pompa yang berukuran 2 besar dan 2 kecil. Adapun penampungan air ini dibangun oleh para pengurus gereja secara mandiri dan mendapatkan dana sukarela dari para jemaat sehingga prosesnya tak perlu memakan waktu lama. Kata Budi, lumayan apalagi kita nanti got yang mengalirkan air ke penampungan juga diperbesar, hasilnya pastilah kelihatan. Sementara itu saat ini gereja sedang melakukan proses penggantian genteng baru serta langit-langit dalam gereja untuk menambah estetika yang dimulai dari 26 Juni lalu. Wakil Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, Agus Hamonangan mempertanyakan kinerja Provinsi DKI Jakarta dalam menangani banjir. Menurutnya, sudah triliunan anggaran banjir yang digelontorkan dalam 5 tahun masa jabatan Gubernur Anies. Namun, janji yang disebut mampu menangani banjir dalam waktu cepat dengan berbagai cara hingga kini belum kelihatan hasilnya. Anggota Komisi D DPRD DKI itu menilai banyak uang dikeluarkan untuk program penanganan banjir, mulai dari pembangunan sumur-sumur resapan hingga naturalisasi sungai. Namun, program itu belum menunjukkan hasil yang signifikan dalam mengurangi banjir Jakarta. Apapun yang dilakukan Anies Baswedan itu tidak bisa lepas dari politik. Dan ini kan bukan sesuatu yang berdiri sendiri, ya. Sebelumnya kita sudah ramai soal anggaran Jakarta yang tidak masuk akal, IKI Bond misalnya. Ya, itu menunjukkan betapa buruknya pemerintahan Pak Anies. Dan kemudian memang kalau ditanya apakah ini politis, iya dong. Itu nggak usah dibantah. Memang Anda mengakui itu? Mengakui lah. Itu kan sebetulnya menunjukkan bahwa Anda pemimpin yang buruk. Yang menjadi permasalahan itu adalah keluhan yang ditimbulkan masyarakat pada daerah-daerah yang mungkin sampai sekarang belum bisa tertangani oleh banjir. Contohnya misalnya di Cipinang Melayu.
Di sini memang perlu ketegasan dari Pemprov DKI. Apakah Cipinang Melayu itu bisa diatasi atau tidak persoalan banjirnya? Seperti diketahui sekarang ini ketika curah hujan tinggi, masyarakat di sana tuh was-was. Pak, untuk tanggapan Pak Wagub yang banjir Jakarta, Pak, tanggapan sebentar Pak, dikit Pak. Ya kan alhamdulillah, sekalipun ada hujan yang cukup deras, tidak ada banjir yang signifikan ya, hanya ada beberapa genangan dan segera surut ya. Alhamdulillah di dekat program pengelolaan banjir itu cukup berhasil ya. Pak, soal ini Pak. Agus juga mengingatkan kembali peristiwa putusan PT UN yang mengabulkan tuntutan 7 warga di Mampang, Jakarta Selatan. Tuntutan itu meminta Pemprov DKI menuntaskan pengerukan Kali Mampang sampai ke Pondok Jaya dan membangun turap sungai di Kelurahan Pela Mampang. Meskipun saat ini Gubernur Anies tengah mengajukan banding. Dia berkata, ini bukti program-program penanganan banjir belum maksimal dijalankan. Politisi PSI itu juga mengatakan masa jabatan Anies sebagai Gubernur DKI tinggal beberapa bulan lagi. Tapi mengapa janjinya untuk pembenahan Jakarta, terutama banjir, belum juga teratasi? Ia berkata, ini merupakan catatan hitam Anies yang menjabat selama 5 tahun belum mampu membenahi banjir di Jakarta. Jangan sampai banjir ini diwariskan pada pemimpin setelahnya. Ketidakbecusan Anies memang seperti itu, sudah mengakar dengan semua kebegoannya. Apalagi wakilnya, Riza Patria juga sudah mengakui jika kinerja Anies dalam menangani banjir memang tidak bisa maksimal. Tapi untung saja banyak warga DKI yang waras. Dengan kalimat-kalimat yang penuh diksi yang dilemparkan Anies nyatanya tak membuat banjir di Jakarta hilang. Hanya orang mabuk agama yang bakal menerima argumen kosongnya Anies. Sama saja dengan membiarkan ibu kota terus banjir dan menyuruh warga untuk terus bersyukur. Atau yang benar itu justru menyelamatkan air hujan dengan mengalirkan air ke jalan-jalan dan dibiarkan menggenang di rumah warga. Begitukah Nis maksudmu? Kan bego. Apalagi kini masa jabatan gubernur tinggal 3 bulan lagi. Tapi nggak ada tuh program penanganan banjir yang berjalan efektif. Bukannya bikin skala prioritas buat menangani hal mana yang perlu didahulukan dan mana yang bisa dikerjakan belakangan. Itu malah sibuk bikin gapura dan kampanye buat nyapres di negeri Wakanda. Waduh, ngakak. Bagaimana menurut Anda?